Bener nggak sih ketika kita sudah menjadi korban sebar data dari aplikasi pinjaman online legal, maka itu artinya kita sudah tidak perlu dan tidak harus membayar hutang pinjaman online kita. Atau hutang kita dianggap lunas karena pinjol sudah melakukan pelanggaran, yaitu sudah menyebarkan data pribadi kita. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu seberapa parah penyebarannya dan kira-kira apa saja yang disebar. Karena jujur aja ya teman-teman, untuk menginformasikan atau menagih ke teman-teman kalian yang ada di sosial media atau mungkin di beberapa platform yang lain, itu juga termasuk sebar data, tapi masih belum termasuk sebar data yang fatal. Sebar data yang fatal itu yang apa sih? Yaitu menunjukkan foto kalian dengan memegang KTP, terus kemudian data-data pribadi kalian yang mungkin bersifat sensitif dan pribadi, itu termasuk hal-hal yang fatal. Jadi kalau cuman tolong untuk disampaikan kepada temannya, terus kemudian hutang sekian di aplikasi sekian agar segera membayar. Itu sebenarnya sudah termasuk pelanggaran privasi ya, penyebaran data bahwa mereka menyebarkan bahwa kalian berhutang dan kalian galbay. Itu termasuk pelanggaran penyebaran data tapi tidak terlalu parah. Yang lebih parah adalah sudah menyebarkan foto kalian dengan sambil memegang KTP kalian. Itu bisa dipidanakan dan ini akan sangat gampang buat kalian untuk memproses ini ke jalur hukum. Namun semua orang jarang ya melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tidak semua orang itu ada kepikiran ketika mereka menjadi sebuah korban penyebaran data, mereka agak males nih untuk lapor ke polisi. Padahal sebenarnya bisa. Padahal hal ini bisa memperkuat kalian agar kalian tidak diinjak-injak dan diperlakukan semena-mena oleh oknum DC pinjol tersebut. Oke, balik lagi ke topik. Apakah benar kita bisa dengan bebas gak usah bayar pinjol lagi kalau data kita sudah disebar? Jawabannya nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ada proses hukum sendiri. Namun jika sampai ini tidak diproses hukum, tidak ada keluhan, tidak ada permintaan pertanggungjawaban dari kalian kepada pihak pinjolnya sebagai penyelenggara pinjaman tadi, itu kalian tidak akan bisa mendapatkan gratis atau pembayaran kalian tetap harus dilakukan. Artinya apa? Ya tidak ada proses yang berlaku. Jadi teman-teman harus melaporkan ke pinjol, minimal ke OJK atau mungkin ke pihak yang berwajib yaitu ke polisi jika memang sampai menyalahgunakan atau penyebaran KTP pribadi kalian. Ya, nanti akan ada proses hukum tersendiri yang mana kalian bisa menuntut kerugian secara material dan imaterial. Jadi intinya adalah kalian harus memprosesnya dulu. Jangan serta-merta ketika pinjol tersebut menyebarkan data kalian langsung kalian anggap wah yes nih kita nggak perlu bayar pinjol lagi. Nggak gitu ya, tapi kalian perlu proses-proses yang ada, ingin ikutin proses yang berlaku. Sehingga teman-teman, menurut saya pribadi tetap harus melaporkannya. Ya minimal ke pinjolnya dulu deh, biar pinjolnya itu menegur si oknum DC tadi. Karena kita tahu rata-rata kebanyakan pinjol itu semuanya menggunakan jasa pihak ketiga atau perusahaan lain atau outsourcing. Jadi biarkan mereka menegurnya, melakukan komplain dan biarkan mereka mengurusnya. Sehingga kalian setidaknya ada jeda dulu. Tapi ya kita tidak bisa berharap ya denda dan bunga serta hal-hal lainnya itu akan berhenti dan tidak terus bertambah. Jadi intinya ketika kalian menjadi korban seperti ini, jangan ragu dan jangan malas untuk melakukan pelaporan. Kita tahu memang tidak selalu ditanggepin, tapi setidaknya kita ada ikhtiar untuk memperkecil pinjol-pinjol tersebut, oknum-oknum DC tersebut bertindak di luar batas. Ya, terima kasih. Semoga masalah kalian cepat beres. Tetap semangat dan buat teman-teman yang sudah menjadi korban sebar data, tetap semangat. Yuk kalian hindari dan kalian perjuangkan hak-hak kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.